Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas inayahnya, taufik dan juga hidayah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kajian ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang bisa kita ambil dalam kajian ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang khusus di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kajian ini kita akan menjelaskan satu hadis yang mana hadis ini isinya adalah mengenai bacaan Al-Quran, ya. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran. Nah, setiap surat yang kita baca itu ada pahala tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui pahala yang Allah berikan dalam setiap bacaan-bacaan surat tersebut, menjadi kita semangat dalam membaca, ya, Al-Quranul Karim setiap harinya. Karena dianjurkan, ya, setiap seorang muslim diharuskan untuk tidak kosong daripada harinya dari membaca Al-Quranul Karim, walaupun hanya beberapa ayat saja. Yang penting hari itu ada Al-Quran yang kita baca. Nah, ikhwani rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a fi lailatin idza zulzilatil ardu kanat lahu ka'adli nisfil Qur'an." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yaitu khususnya surat idza zulzilatil ardu zilzalaha atau al-zalzalah, di malam hari, maka kata Rasulullah, dia itu seperti membaca setengah Al-Quran. Nah, satu surat idza zulzilatil ardu zilzalaha
itu Allah kasih pahala seperti kita membaca setengah Al-Quran. Nah, ini sangat besar sekali, ya, sangat istimewa sekali, dan kabar yang sangat menggembirakan sekali untuk kita yang belum mengetahuinya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala orang seperti membaca setengahnya Quran dengan hanya membaca surat Al-Zalzalah di malam harinya. Nah, ini sangat istimewa ya, ikhwan rahimakumullah. Jadi jangan tinggal oleh kita setiap malam membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian selanjutnya Rasul melanjutkan, wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun kanat lahu ka'adli rub'il Qur'an. Nah, barang siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, nah, surat Al-Kafirun, yaitu seperti dia membaca seperempat Al-Quran. Ya, ini dengan hanya kita membaca surat qul ya satu kali, ya, itu bisa membandingi, ya, pahalanya seperti orang membaca seperempat Al-Quran. Nah, oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, jangan kita bosan, jangan kita bermalas-malasan, ya, untuk tidak membaca Al-Quran setiap harinya. Sempatkan waktu kita 5 menit, 10 menit untuk membaca Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya, wa man qara'a qul huwallahu ahad kanat lahu ka'adli sulusil Qur'an. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maka seperti dia membaca sepertiga Quran. Ya, seperti dia membaca sepertiga Quran pahalanya. Makanya kadang-kadang kita membaca kulhu itu sebanyak 3 kali, ya. Mau itu dalam tahlil, ya, mau itu dalam zikir-zikir yang lain, ya. Kita membaca kulhu itu 3 kali, ya. Agar apa? Agar Allah memberikan pahala kepada kita seperti kita membaca satu Quran full. Karena satu kulhu, satu al-ikhlas, ya, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran pahalanya. Nah, kalau 3 kulhu berarti sebanding dengan hatam Quran 1. Ya, rahimakumullah, masya Allah, ya, Allah sangat luas rahmatnya. Allah memberikan pahala yang besar-besaran kepada kita, ya, dengan hanya kita beramal sedikit, ya, tapi Allah memberikan pahala yang sangat besar untuk kita. Nah, ya, maka dari itu sangatlah kita tidak punya akal ketika Allah memberikan kepada kita amal yang mudah, ya, dengan pahala, dengan balasan pahala yang besar, tapi kita tidak mengambilnya, ya. Sungguh kita menjadi orang yang rugi kelak nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi kita kata Rasulullah, siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 1 kali, maka dia itu seperti apa? Seperti membaca sepertiga Al-Quran. Masya Allah, ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa man qara'a ayatal kursi wa awwalu hamim, ya, usima dzalikal yaum min kulli su, ya. Siapa orang yang membaca ayat kursi dan awal surat Hamim, ya, maka dia akan dijaga oleh Allah pada hari tersebut dari segala macam keburukan-keburukan. Ya, hanya dengan kita membaca surat Hamim,
dan kita membaca surat ayat kursi, ya, kita itu bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan-keburukan, mau baik itu keburukan lahiriah ataupun keburukan batiniah. Baik itu keburukan yang diberikan kepada kita lewat manusia atau lewat makhluk Allah yang lain. Intinya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pada hari itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang Rasul ajarkan kepada kita dalam hadis ini. Ya, setiap hari kita senantiasa membaca Al-Qur'an, tidak kosong dari bacaan Quran, walaupun 1-2 ayat kita baca Quran tiap hari. Ya, sesibuk apapun kita, baca oleh kita Al-Quran setiap hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya untuk al-fakir dan umumnya untuk jamaah semuanya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.